Beberapa hari yang lalu, Bali memasuki satu titik paling hening dalam siklus kebudayaannya. Apa itu? Hari Raya Nyepi. Sebuah hari yang kalau kita lihat dari luar tampak seperti tidak ada apa-apa. Jalanan kosong, bandara berhenti, lampu padam, aktivitas semuanya lumpuh. Sebuah praktik kebudayaan yang sangat kompleks dan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk tertinggi dari kesadaran kolektif manusia. Oh iya, sebelumnya silakan search link.id/monverna atau klik link di kolom caption di bawah ya, untuk bisa mengakses secara digital buku terbaru saya terkait politik dan seni, dan juga pembacaan astrologi dari kelahiran Anda. Nah, kembali ke Nyepi. Selain dimaknai sebagai hari raya, Nyepi juga menjadi sebuah sistem nilai, semacam teknologi sosial yang mengatur cara sebuah masyarakat menyesuaikan ulang relasi antara manusia, alam, dan sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Tapi ternyata, semuanya nggak berjalan lancar. Di tengah kesunyian itu, muncul fenomena yang sudah bisa kita duga. Pelanggaran-pelanggaran yang beraneka ragam. Ada yang tetap menyalakan lampu sepanjang hari, ada yang keluar rumah tanpa urgensi, dan ada yang live di TikTok. Sampai live video mesum dan berbagai hal yang menyatakan Nyepi itulah sesuatu hal yang membatasi hidup mereka yang terpaksa menjalankannya di Bali. Hal ini membatasi keseharian mereka dan membuat berbagai komentar-komentar pedas dan miring tentang perayaan Hari Raya Nyepi ini. Marah nggak? Iya, pastinya. Banyak yang merespon pelanggaran-pelanggaran ini. Serasa nggak dihargai. Bali katanya pulau yang sangat bertoleransi, tapi pelanggaran terhadap Nyepi juga terjadi baik bagi yang menjalankan dan yang merasa tidak perlu menjalankannya. Padahal, ini bukan tentang konsep Hindu saja. Nyepi ini semacam kegiatan adat dan dilaksanakan bagi semua yang ada di Bali pada saat itu. Ibaratnya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, tapi akhirnya saya berpikir lagi, di luar aturan penegakan Nyepi, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul justru kepada pelaku pelanggaran. Mengapa mereka melanggar? Atau mungkin apa yang sedang berubah dalam cara kita memaknai Nyepi di hari ini? Untuk memahami hal ini, kita perlu kembali ke dasar. Dalam tradisi Bali, Nyepi dijalankan melalui 4 prinsip yang dikenal sebagai catur berata penyepian. Amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Keempatnya sering diterjemahkan sebagai larangan, tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak bersenang-senang. Tetapi, jika kita berhenti pada level larangan, kita sebenarnya sedang mereduksi Nyepi menjadi sekedar aturan administratif semata. Padahal, dalam pembacaan budaya, keempat prinsip itu adalah bentuk disiplin diri yang lumayan kuat, lumayan radikal ya. Yang bukan hanya mengatur tubuh, tapi juga mengatur hasrat. Bukan cuma membatasi gerak, tetapi juga membatasi bagaimana keinginan untuk terus menjadi aktif, produktif, dan terlihat itu ditekan. Di sisi ini, Nyepi menjadi menarik, karena dalam dunia modern yang didorong oleh produktivitas yang tanpa henti, Nyepi justru menawarkan sesuatu yang sangat bertolak belakang, yaitu berhenti, diam, menghilang. Jika kita tarik ke dalam perspektif teoritik, apa yang terjadi dalam Nyepi bisa dibaca melalui pemikiran Michael Foucault tentang disiplin dan kuasa. Dalam banyak masyarakat modern, contohnya, disiplin itu datang dari luar, datang melalui institusi, aturan, dan pengawasan. Tetapi dalam Nyepi, disiplin ini justru bersifat internal dan kolektif. Masyarakat secara sadar mengawasi dirinya sendiri. Tidak ada polisi di setiap rumah, tetapi ada kesadaran bersama yang membuat aturan-aturan itu tetap hidup. Namun, seperti yang diingatkan juga oleh Foucault, di mana ada kuasa, di situ akan selalu ada perlawanan atau resistensi. Pelanggaran bukan sekedar anomali, pelanggaran selalu hadir sebagai bagian dari sistem itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua individu itu berada dalam tingkat internalisasi yang sama, internalisasi nilai yang sama. Tetapi jika kita hanya melihat pelanggar sebagai pihak yang salah, kita juga kehilangan kesempatan untuk membaca fenomena ini secara lebih dalam. Karena bisa jadi, pelanggaran itu bukan semata-mata bentuk pembangkangan, melainkan gejala dari perubahan yang lebih luas. Gejala yang menyentuh ranah psikologis, sosial, hingga struktural. Mari kita coba masuk ke dalam kemungkinan-kemungkinan itu. Dalam konteks psikologi, tepatnya psikologi digital, manusia hari ini hidup dalam ekosistem yang sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Eksistensi itu tidak lagi ditentukan oleh kehadiran fisik dalam komunitas lokal, tetapi oleh visibilitas dalam ruang digital. Seseorang dianggap ada sejauh ia terlihat, didengar, dan direspon. Media sosial menciptakan apa yang bisa kita sebut sebagai kebutuhan akan validasi yang terus-menerus ada.
Setiap unggahan itu adalah permintaan pengakuan, setiap komentar itulah bentuk legitimasi, dan setiap hari tanpa kehadiran digital bisa terasa seperti kehilangan eksistensi. Dalam kondisi seperti ini, Nyepi menjadi sesuatu yang tidak hanya menantang secara kultural, tetapi juga secara eksistensial. Nyepi meminta manusia untuk tidak tampil, untuk tidak memproduksi, untuk tidak hadir. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar sulit, tetapi mengganggu struktur identitas yang sudah mereka bangun selama ini. Jika kita melihat lebih luas, kehidupan sosial adalah sebuah panggung. Kita semua memainkan peran, kita mengelola kesan, kita membangun citra. Media sosial telah memperluas panggung itu menjadi tanpa batas saat ini. Tanpa jeda, tanpa offstage. Nyepi dalam konteks ini adalah upaya paksa untuk mematikan panggung-panggung itu. Dan bagi aktor yang terbiasa tampil, mematikan panggung bisa terasa seperti kehilangan jati diri. Disinilah pelanggaran mulai bisa dipahami sebagai sesuatu yang lebih kompleks. Bukan hanya keinginan untuk melawan, tetapi ini juga ketidakmampuan untuk berhenti. Yang bukan ngomongin soal tidak taat, tetapi juga ketergantungan pada aturan yang ada turun-temurun. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan faktor struktural yang lebih besar. Platform seperti TikTok misalnya itu ya tidak netral. Ia bekerja dengan algoritma yang mendorong konsistensi, frekuensi, dan keterlibatan. Semakin sering seseorang aktif, semakin besar peluangnya untuk dilihat. Sebaliknya, jeda bisa berarti penurunan visibilitas. Dalam perspektif kapitalisme digital, ini menjadi semacam bentuk tekanan yang sangat halus. Tidak ada yang memaksa secara eksplisit, tetapi sistem dirancang sedemikian rupa sehingga individu merasa harus terus hadir. Kalau nggak hadir, visibilitas terancam hilang, validasinya terkubur perlahan-lahan. Maka, ketika seseorang tetap live di TikTok saat nyepi, itu bukan semata-mata bentuk pelanggaran terhadap adat. Kemungkinan besar ini menjadi bentuk kepatuhan terhadap sistem lain yang lebih besar. Sebuah sistem global yang tidak mengenal hari yang hening. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa yang sedang terjadi itu bukan sekedar konflik antara individu dan aturan lokal, tapi benturan antara dua sistem nilai tradisional yang berbasis pada harmoni dan keseimbangan, dan sistem nilai modern yang berbasis pada visibilitas dan produktivitas. Lalu, di mana posisi kita? Apakah kita akan sepenuhnya menyalahkan para pelanggar, ataukah kita berani mengakui bahwa kita semua dalam kadar-kadar tertentu juga hidup dalam kondisi tarik-menarik yang sama? Karena jika jujur, bahkan mereka yang tidak melanggar secara fisik mungkin tetap aktif secara mental. Masih memikirkan notifikasi, buka HP, masih ingin buka laptop, bekerja, masih merasa gelisah dalam diam, dan segala macamnya. Maka nyepi hari ini tidak hanya diuji oleh mereka yang menyalakan lampu pada saat mereka keluar rumah juga, atau live di sosmed misalkan. Kepatuhan nyepi juga diuji oleh kegelisahan yang kita simpan dalam kepala, yang cukup banyak dan kecil-kecil itu. Disinilah mungkin letak tantangan terbesar kita, bagaimana menjaga makna nyepi tetap hidup di tengah dunia yang semakin bising. Penegakan aturan tentu penting, tetapi tanpa pemahaman, ia hanya akan melahirkan kepatuhan yang semu. Edukasi juga penting. Tanpa relevansi, itu juga akan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang mungkin kita butuhkan adalah sebuah upaya untuk menerjemahkan ulang nyepi itu sendiri. Nyepi yang bukan untuk merubah nilainya, tetapi untuk membuatnya kembali bermakna dalam konteks zaman sekarang. Bahwa nyepi itu bukan sekedar nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi sebuah kesempatan langka untuk keluar dari sistem yang terus menuntut kita setiap hari, setiap detik. Kalau diam itu bukan berarti kosong, tapi ini menjadi ruang untuk melihat diri sendiri secara dalam tanpa distraksi. Dan mungkin, jika ini bisa dipahami secara lebih luas, pelanggaran tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus dihukum, tetapi sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa kita komunikasikan, belum sepenuhnya kita bisa pahami bersama. Dan pada akhirnya, nyepi bukan tentang siapa yang paling taat atau siapa yang paling ngelanggar. Nyepi akan mengajarkan kita tentang sejauh mana kita, sebagai manusia ya, masih mampu berhenti di tengah dunia yang tidak pernah berhenti, dan mau mendengarkan sanubari terdalam kita dalam hari yang paling sunyi dan indah. Karena bisa jadi, yang paling sulit hari ini bukan mematuhi aturan nyepi, tapi menerima bahwa kita tidak harus selalu ada. Minimal di media sosial. Jika Anda memiliki pendapat lain, silakan ramaikan kolom komentar, dan silakan subscribe dan follow akun saya di @bligongyuda.
Dan itulah sesi tukar pikiran kali ini. Terima kasih dari saya, Blikung Yuda.